Satu. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Covid Dolorosa yang adalah pemilik dan pengguna jasa Covid Dolorosa. Yang kami hormati para penggagas, perintis, dan pendiri Covid Dolorosa. Yang kami hormati penasehat Covid Dolorosa. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten TTS atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus, pengawas, pengurus Pokjaya, manajer, para manajemen, panitia pemilihan, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir saat ini yang kami hormati dan kami kasihi. Mengawali sambutan Hari Puskobit BK3 di Timur, saya mengawalinya nanti dengan pantun. Saya siapkan 5 pantun. 2 pantun pembuka dan 3 pantun penutup. Oke. Yang pertama, angin sepoi menyulam rindu. Dingin tenggelam di peluk hangat. Salam rindu, selamat bertemu. Dengan anggota Covid Dolorosa yang penuh semangat. Tepuk tangan. Jangan manja-manja tangan, tepuk tangan rame-rame. Semakin tepuk tangan, stroke semakin jauh. Itu cara menghilangkan stroke itu tepuk tangan sebanyak. Jauh berlayar ke Pulau Sabu. Sau berlabuh di Teluk Gurita. Mari merendah harapan baru. Covid Dolorosa semakin jaya. Atas nama pengurus Puskobit BK3 di Timur dan seluruh pengurus, pengawas, manajemen, anggota Covid primer se-Puskobit BK3 di Timur yang berada di wilayah Pulau Timur, Pulau Sabu, Rote, dan Alor. 22 Covid primer anggota Puskobit BK3 di Timur. Kami menyampaikan apresiasi dan provisiat kepada Bapak Ketua Pengurus, Ketua Pengawas, bersama pengurus, pengawas, dan manajemen Covid Dolorosa atas terselenggaranya rapat anggota tahunan ke-17 tahun buku 2023 hari ini di sini. Pelaksanaan rapat hari ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola oleh pengurus, pengawas, dan manajemen di Covid Dolorosa ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan pelaksanaan rapat hari ini merupakan pelaksanaan rapat yang tepat waktu karena amanat undang-undang pelaksanaan rapat Covid primer atau koperasi primer dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tutup tahun buku. Itu artinya paling lambat tanggal 31 Maret. Covid primer harus
menyelenggarakan RAT. Hari ini baru tanggal berapa? Tanggal 9, masih jauh kan? Masih jauh dari 31. Itu artinya apa? Kita lebih cepat memenuhi amanat undang-undang tentang kewajiban menyelenggarakan RAT. RAT ini adalah forum tertinggi dari anggota dalam koperasi, terutama koperasi kredit, di mana hari ini pengurus, pengawas menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas dan pekerjaannya selama 1 tahun dan anggota berkewajiban untuk mengevaluasi dan memberi masukan-masukan untuk pengembangan Kopdit Dolorosa ke depan. Momen ini adalah momen lunar. Bapak Ibu bertemu hari ini 1 tahun baru bertemu 1 kali. Dengan demikian, suasana RAT harus dengan penuh sukacita. Dan pastikan selama proses pelaksanaan RAT semuanya bergembira ria. Jangan sampai pulang datang dari rumah dengan penuh sukacita, pulang dari sini dengan muka murung-murung. Tapi saya yakin Bapak Ibu anggota yang datang hari ini datang dengan sukacita, pulang juga dengan lebih sukacita lagi. Karena apa? Kan sudah disampaikan perkembangan kita yang selama ini kita percayakan kepada pengurus, pengawas dan manajemen untuk mengelola ini Kopdit Dolorosa. Anggotanya bertumbuh, asetnya bertumbuh 1,6 miliar. Anggotanya bertambah 300 lebih orang dalam tahun ini. Karena sudah ada 15 orang yang sudah meninggal. Simpanan anggota, simpanan kita sudah hampir 1 miliar. Simpanan anggota hampir masuk 5 miliar. 4, sekian. Simpanan pokok dan wajib hampir 300.000 kan, masuk 1 miliar. Sekitar 997 juta. Kita tidak tepuk tangan Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi itu adalah kabar gembira, kabar sukacita untuk keluarga besar Kopdit Dolorosa. Jangan sampai Bapak Ibu setelah mendengar tadi ada ratap tangis. Walaupun kita dalam suasana jalan salib, tapi mengikuti jalan salib dengan penuh sukacita. Jadi mengikuti perkembangan Kopdit Dolorosa dengan penuh sukacita. Apapun tantangan yang dihadapi. Ya, Bapak Ibu, apapun tantangan yang dihadapi. Tema hari ini saya ambil yang bagian bawah. Meminta partisipasi aktif anggota. Untuk apa? Untuk aktif mengembangkan Kopdit Dolorosa ini. Karena Kopdit Dolorosa ini bukan milik pengurus, bukan milik pengawas, bukan milik manajemen. Tapi Kopdit Dolorosa adalah milik anggota. Milik kita. SLI Koperasi, ya, betul Pak? Ini koperasi kita atau koperasi orang? Kita. Ini koperasi kita, bukan koperasi orang yang dititipkan untuk kita urus. Karena ini koperasi kita, maka tanggung jawab bersama bagaimana menghidupkan dan membesarkan Kopdit Dolorosa adalah tanggung jawab kita bersama. Caranya? Ya, hadirilah, beri masukan. Yang berikut adalah percayakan lembaga ini sebagai tempat yang aman untuk Bapak Ibu menyimpan, simpan secara teratur, kemudian pinjam dengan bijaksana sesuai kebutuhan,
Dan jangan lupa kembalikan tepat waktu, tepat jumlah. Karena dengan melalui simpan pinjam bersama di Covid Dolorosa ini, kita sementara mengamalkan apa yang namanya cinta kasih. Jadi, ini perwujudan dari iman. Hidup berkoperasi kredit adalah bagian dari perwujudan iman. Karena disinilah kita menemukan dan sementara melaksanakan apa yang sesungguhnya adalah cinta kasih. Lama-lama saya ambil ranahnya penasihat Pastor Paroki. Bahaya. Saya mengingatkan saja bahwa kita tidak sekedar hanya urus ini uang. Urusan koperasi kredit bukan semata-mata uang, tetapi urusannya adalah urusan manusia. Karena yang kita bangun di koperasi kredit adalah manusia, yaitu kita, anggota, pemilik. Uang, simpan pinjam itu hanya sarana, bukan tujuan. Melalui koperasi kredit, tujuannya adalah kesejahteraan hidup anggota. Maka yang kita bangun di koperasi kredit bukan membangun modal, tetapi membangun manusianya. Pembangunan manusia melalui koperasi kredit. Mewujudkan hidup anggota yang lebih sejahtera secara bersama-sama dengan simpan di Covid, pinjam juga di Covid, dan tidak lupa untuk kasih pulang. Kemarin itu Kepala Dinas Koperasi kasih tahu, di SO ini banyak anggota koperasi siapkan drone di sekitar rumah. Dan saya yakin tidak ada di drone di anggota Covid Dolorosa. Mengapa mereka bikin drone di samping rumah? Untuk tempat persembunyian. Tempat persembunyian. Ketika koperasi datang tagih mereka macet tidak datang koperasi, lalu jalan keluarnya sembunyi dalam drone. Untuk kalajengking tidak ada, untuk kaki seribu tidak ada, untuk ular tidak ada. Mereka lompat masuk, tidur tahan dalam drone, nanti lihat mereka sudah pulang baru keluar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini milik kita. Simpan secara teratur, pinjam karena kebutuhan. Oke? Tapi jangan lupa karena apa Bapak Ibu? Yang kita pinjam itu juga sebagian uang dari orang lain, anggota lain. Ketika mereka belum butuh, kita yang lebih dulu pinjam karena kita butuh. Maka jangan lupa kasih pulang untuk anggota lain yang sementara butuh juga menunggu butuh. Supaya kebutuhan mereka juga terpenuhi. Itulah kita berbagi. Uang Rp1.000 itu mungkin tidak berarti bagi orang lain. Kita tidak bisa membantu orang lain dengan uang Rp1.000 kalau di luar sana. Tapi dalam koperasi kredit Dolorosa, Rp1.000 itu sudah bisa membantu orang lain. Halo? Tom Kansan. Karena Bapak Ibu tahu, biasanya kita anggota itu simpannya lemah lembut. Sedikit-sedikit, simpan dari sisa angsuran, sisa 200 kasih masuk, lebih 500 kasih masuk. Tapi pinjamnya semangat luar biasa. Ya, pinjam 1 juta, mau pinjam simpan 1 juta, kita usul pinjam berapa? 5 juta, 10 juta. Lalu pertanyaannya, yang lebih dari simpan dari mana pun? Itu siapa punya uang? Itu anggota lain punya uang. Yang tadi satu anggota mungkin hanya 1.000, 2.000, 3.000, tapi dia sudah berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pinjaman anggota lain. Dan itu kita harus berbangga. Bahwa sekalipun uang sedikit, tapi saya pasti sudah bisa membantu banyak orang.
yang saya tidak tahu dan tidak perlu tahu. Saya tidak tahu dan saya tidak perlu tahu bahwa siapa yang saya bantu dengan uang saya Rp1.000. Dan itulah hakikat sebenarnya dari cinta kasih. Ngomong cinta kasih lagi repot. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasih, hari ini menggambarkan juga bahwa organisasi Kopi Dolorosa ini sehat-sehat saja dalam tata kelolanya. Apalagi tadi sudah disampaikan, kemarin dari Puskopri sudah datang audit. Dan itu kita biasa lakukan. Audit dilakukan paling kurang 1 kali pada saat pergantian pengurus. Dan itu harus tetap menjadi komitmen. Kalau lebih sering, itu lebih bagus. Tapi paling tidak 3 tahun sekali. Dalam momen pergantian pengurus mengakhiri masa jabatan, maka wajib diaudit dari gerakan. Puskopri akan melakukan audit. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan apa yang harus dikembangkan lagi. Dan tadi sudah disampaikan, kita skornya 70 berapa? 72. Itu dalam kategori cukup sehat. Bapak Ibu tidak mau tepuk tangan? Ya, karena banyak COVID lain itu tidak jelas. Tidak jelas apa maksudnya, belum tahu statusnya karena belum diaudit. Maka kita belum tahu posisi seperti apa dalam 1 tahun buku berjalan yang di akhir ini. Ada kooperasi-kooperasi di NTT ini yang tidak pernah menyelenggarakan RAD. Bertahun-tahun. Walaupun itu masih dipelihara juga. Karena pemerintah belum mau injak-injak begitu. Pemerintah belum mau membubarkan. Masih melihat peluang untuk bagaimana pembubaran atau pembinaan dilakukan terus agar biasa hidup kembali. Tapi faktanya begitu. Banyak koperasi yang tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota tahunan bertahun-tahun. Terus kita masih bisa itu sebut sebagai koperasi yang sehat atau tidak. Kita bersyukur ini tiap tahun diselenggarakan RAD, dilakukan audit secara periodik paling kurang 3 tahun sekali, dan itu kita bisa tahu seperti apa kondisi Kopi Dolorosa. Sekaligus terima kasih untuk Bapak Pengurus yang nanti akan mengakhiri juga kepengurusan mereka untuk 3 tahun ini. Terima kasih untuk kerjasama kontribusinya dalam masa kepengurusan bersama-sama di Gerakan Koperasi Kredit Puskopri BK3D Timur. Dalam catatan kami, Kopi Dolorosa itu tidak pernah absen dalam setiap kegiatan di Puskopri BK3D Timur. Maka tahun ini kita percayakan, bersepakat dalam rapat anggota tahunan Puskopri BK3D Timur tahun lalu di Alor, mempercayakan Kopi Dolorosa sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat anggota tahunan Puskopri BK3D Timur, dan nanti tanggal 10 sampai 12 Mei. Sebagai tuan rumah, dan akan bersama-sama dengan Kopi Samamora. Kita akan berada di sini pada rapat. Itu karena itu kepercayaan dan partisipasi dari Kopi Dolorosa bersama dengan Kopi Samamora. Sehingga harapan kami Bapak Ibu sebagai tuan rumah, mudah-mudahan 9 sampai 12 kita masih bertemu juga. Ya, karena itu pestanya kita, bukan pestanya Puskopri BK3D Timur. Kami hanya menyelenggarakan RAD.
Tapi kegiatan lain itu adalah kegiatan kita bersama. Kegiatan kita bersama. Mungkin nanti besok tanggal 14, panitia dari Puskopik akan datang berdiskusi bersama dengan panitia atau tuan rumah untuk mempersiapkan jenis dan bentuk kegiatan yang akan kita lakukan tanggal 10 sampai 12 di Kota Sok. Di Kota Sok. Ini kita kembali lagi, Bapak Ketua. Setelah beberapa tahun lalu ada di sini dan bergilir dari Kopik, ke Rote, ke Alor, di Kupang, dan kembali lagi ke Kota Sok. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, bagaimana Kopik Dolorosa akan menjadi Kopik yang berkualitas di masa depan? Sebagai tema kita ini doa dan harapan. Bahwa Kopik ini bukan hanya menjadi milik dan dinikmati oleh Bapak Ibu yang sekarang ini. Tapi kita harus pastikan bahwa Kopik Dolorosa hidup untuk 1000 tahun lagi. Okay? Hidup untuk anak, cucu, cicit kita. Bukan hanya untuk kita saja. Untuk itu, yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Baik anggota, pengurus, pengawas, dan manajemen. Melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang terus-menerus. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus untuk semua, untuk anggota, pengurus, pengawas, manajemen. Karena kita ingat, moto dari Koperasi Kredit, moto pendidikan adalah Koperasi Kredit dimulai dengan pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan bergantung pada pendidikan. Jadi mati hidupnya Koperasi Kredit Dolorosa itu tergantung pada pendidikan. Pendidikan bukan yang di sekolah, pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota, pengurus, pengawas, dan manajemen. Dengan demikian, biaya untuk pendidikan dalam neraca itu sebagai biaya, tetapi harus dilihat bukan semata-mata bagi saya, tapi itu adalah investasi. Investasi SDM yang tentunya tidak bisa dirasakan manfaat hari ini, tetapi akan dirasakan dalam proses-proses hari-hari depan selanjutnya. Jadi kalau ada biaya pendidikan yang tinggi, Bapak Ibu jangan terlalu khawatir. Karena itu investasi. Investasi untuk kita semua. Anggota, pengurus, pengawas. Supaya apa? Memiliki kemampuan, pemahaman, keterampilan dalam mengelola COVID ini secara lebih baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau COVID Dolorosa yang semakin bertumbuh dan berkembang, kemudian dikelola oleh pengurus, pengawas, manajemen yang asal-asalan, apa yang bakal terjadi? Maka harapan untuk dia hidup 1000 tahun lagi itu, kayaknya kita juga was-was. Yang kedua, untuk COVID Dolorosa berkualitas, kita butuh dari unsur pengurus pengawas itu orang-orang yang sukarela, yang betul-betul sukarela dan memang itu mau dipanggil untuk memikul salib. Sekaligus saya sampaikan untuk yang pengurus yang baru nanti. Kalau pengurus pengawas itu orang-orang yang sukarela, siap untuk dicaci maki, siap untuk memikul salib, siap berkorban, relakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk pengembangan COVID Dolorosa demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Bapak Ibu calon-calon pengurus pengawas, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi orang gila di COVID Dolorosa.
Saya selalu ngomong di mana-mana. Pengurus pengawas koperasi kredit itu adalah orang-orang gila. Saya cukup senior orang gila. Saya cukup senior. 24 tahun sekarang. Saya ada COVID Servia, 24 tahun. Jadi saya gilanya sudah senior sekali. Selain bapak tua, bapak muda. Ya. Tapi saya cukup senior gilanya. Kenapa? Pengurus ini tidak digaji Bapak Ibu. Tidak digaji. Syukur kalau mereka datang rapat ada uang transport, syukur. Dikasih minum air, syukur. Tidak pun pulang. Ya. Pada saat rapat, anggota, tergantung anggota, ucap terima kasih, syukur. Ada anggota tidak ucap terima kasih, langsung sikat. Bapak pengurus bikin apa sah? Kenapa begini-begini? Kenapa begini-begini? Tapi pengurus ya, habis rah, tidak ada yang mengundurkan diri itu. Tidak digaji. Kita sudah bikin baik-baik, salah terus juga. Tapi setelah itu, tidak ada yang mengundurkan diri itu. Tetap jadi orang gila. Dan dia memang gila. Dan yang berikutnya kita mau sama sampaikan, pengurus pengawas itu orang gila yang sadar. Orang gila yang sadar. Gila untuk tetap mau berbuat baik bagi lembaga ini, mau berbuat baik untuk kepentingan anggota. Tidak ada pengurus pengawas yang mau jadi pengurus di komite ini, itu untuk suatu tujuan tidak baik. Dalam keterbatasan mereka, dan mohon dipahami, karena yang urus koperasi ini bukan orang ahli-ahli koperasi, bukan ahli-ahli koperasi, tapi dari ilmu apa saja, hanya bermodalkan semangat sukarelanya, itu saja. Saya mau katakan lebih dari itu kepada calon pengurus pengawas yang baru, bahwa menerima tugas sebagai pengurus pengawas itu adalah bagian dari panggilan. Bagian dari panggilan dan bagian dari perutusan. Panggilan dan perutusan. Karena memang kita tidak digaji, tapi kita mau berbuat sesuatu yang baik untuk kepentingan kebaikan banyak orang. Untuk kepentingan dan kebaikan banyak orang. Itu panggilan dan perutusan kita sebagai pengurus dan pengawas. Terima kasih untuk bapak-bapak pengurus yang akan meninggalkan menyelesaikan tugasnya, dan selamat datang untuk bapak ibu pengurus pengawas yang baru yang akan menunaikan tugas dan tanggung jawab yang baru untuk 3 tahun ke depan. Untuk 3 tahun ke depan. Dan pastikan ini panggilan kita, ini perutusan kita untuk berbuat baik, untuk berbuat demi kebaikan banyak orang. Itulah menjadi kebahagiaan. Itulah yang harus dibayar dan harus diterima oleh pengurus pengawas. Bukan menerima gaji, bukan menerima sejumlah uang. Karena kebaikan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan untuk banyak orang, itulah harga yang harus dibayar kepada kita. Bukan dalam bentuk uang. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, atas nama Gerakan Koperasi Kredit Sempus Koprit BK 3 Timur, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk Pak Ketua, pengurus pengawas dan seluruh pengurus pengawas yang akan mengakhiri masa jabatannya. Dan selamat datang untuk pengurus pengawas yang baru. Selamat bergabung menjadi orang gila baru dalam COVID Rosa, dan berusaha menjadi orang gila yang sadar, orang gila yang baik. Yang berbeda dengan orang gila yang di jalan-jalan.
Orang gila dalam COVID itu orang gila yang baik. Orang gila yang baik. Beda dengan orang gila yang ada di jalan-jalan. Selamat bekerja dengan senang hati. Dan kepada para manajemen, mari kita bangun budaya kerja yang profesional, bekerja dengan tulus, dan menjaga ini COVID dolorosa. Jangan mencederai COVID dolorosa. Ini teman-teman manajemen, Pak Manajer, pastikan semua teman-teman manajemen bekerja dengan jujur, disiplin, dan tidak ada niatan dalam hati sekecil atau hati besar apapun untuk mencederai COVID dolorosa. Karena anggota sekali-sekali baru datang. Pengurus pengawas datang dan pergi secara periodik. Kalau masih dipercaya, masih di situ. Tapi kalau tidak, kami pergi. Tapi yang tetap ada di COVID dolorosa adalah anggota dan manajemen. Jadi tolong manajemen pastikan tidak ada niatan apapun dalam hati kecil atau hati besar untuk mencederai COVID dolorosa. Kerjalah dengan cerdas, pegang 3 kartu as, kerja dengan keras, kerja dengan tuntas, dan kerja dengan cerdas. Bangun komunikasi yang baik dengan anggota dan pengurus pengawas. Bangun komunikasi yang baik. Bangun budaya kerja yang profesional. Maka untuk itu jangan lupa Pak Manajer, saya titip dorong selalu bersama pengurus pengawas untuk peningkatan kapasitas manajemen. Sertifikasi ikuti, pendidikan pelatihan yang lain ikuti. Untuk penguatan kapasitas. Dan saya titip terakhir kepada para manajemen, jaga ini baik-baik COVID dolorosa. Tempat kau bekerja di sini. Karena dari sini engkau hidup. Karena dari COVID dolorosa ini engkau hidup. Jadi jaga baik-baik. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasih, sekaligus terima kasih untuk panitia RAT yang sudah mempersiapkan untuk penyelenggaraan RAT hari ini. Terima kasih untuk panitia pemilihan yang sudah mempersiapkan, masih dengan jerih payah lelah untuk bisa memenuhi harapan calon-calon pengurus dan pengawas. Nah, kalau kurang satu pasti tidak bisa dilakukan pemilihan. Sepertinya sudah lengkap dan bisa dilakukan pemilihan sebentar dan akan dilantik sebentar. Jadi, terima kasih untuk panitia pemilihan yang sudah bisa mempersiapkan. Ini tadi saya bilang ini PSU bukan, PSU sudah lewat. Ini kita pemilunya pemilu COVID dolorosa. Pemilu COVID dolorosa. Pemilu negara sudah lewat. Pemilu dolorosa dimulai. Jadi selamat mengikuti pemilu COVID dolorosa dengan sukacita dan percayakan siapapun yang dipercaya silakan harus didukung untuk kepentingan COVID dolorosa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasih, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini, dan 3 pantun penutup. Tadi sudah 2, sekarang 3. Kembang mawar semerbak harumnya, penggoda dipandang ingin kumiliki. COVID dolorosa adalah milik kita. Mari menabung, janganlah ragu hati. Kita tepuk tangan lagi. Kau mari menabung, jangan ragu hati. Seperti mau tidak mau simpan di mana? Tidak mau simpan di sini, mau simpan di tempat lain. Oke. COVID kita, jangan ragu hati, simpan di sini.
Sudah 3 ya? Yang keempat. Gelang gading di tangan si jelita. Sekali memandang tak ingin berpaling. Kopi Dolorosa semakin jaya. Sekali bergabung jangan berpaling. Ya, sudah bergabung jangan bikin di tempat lain-lain. SLI itu operasi. Oke? Ya, kalau sudah di sini jangan pindah di lain hati lagi. Jangan menduakan hatimu. Tetapkan hatimu. SLI it operasi. Oke? Tom bukan San. Tom bukan. Tidak bisa San. Oke. Yang terakhir. Kunang-kunang kusangka api. Api menyala di pohon sirih. Sekapur sirih akan kuakhiri. Dari hati yang tulus, maaf dan terima kasih.